Nah, tapi Bun, aku punya teman yang bisa bangkit dari pengkhianatan dan trust issue. Aku punya teman. Dengar langsung. 17 tahun perseteruan Ahmad Dhani dan Maya Estianty tak kunjung usai. Momen pernikahan sang putra mahkota Al-Ghazali yang diperkirakan akan jadi jalan mendamaikan Dhani Maya, justru sebaliknya, mereka malah jadi panas lagi. Untuk kedua kalinya Ahmad Dhani membuat kontroversi dengan mengunggah video yang menyudutkan mantan istrinya Maya Estianty melalui kanal YouTube-nya. Video berjudul Lagi Fitnah Maya Part 2. Fitnah KDRT Ahmad Dhani. Sengaja diunggah Dhani untuk mengklarifikasi tudingan KDRT yang pernah dilaporkan Maya ke petugas Polda Metro Jaya periode Agustus 2007. Pada video berdurasi 12 menit 30 detik itu, Dhani tak hanya memuat cuplikan berita, tapi juga surat dari penyidik Polda Metro Jaya yang mengeluarkan SP3 atau penghentian penyidikan pertanggal 3 November 2008. Polisi menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti untuk menjerat Dhani atas laporan KDRT Maya. Jadi dia posting aja, tentu dia ada maksudnya. Jadi niat dia satu aja, dia bela anaknya, dia jelasin mudah-mudahan berhenti ngomong-ngomong itu di podcast berikut itu. Banyak warganet menduga video fitnah Maya Part 2 yang diposting Dhani sebagai balasan atas sindiran Maya pada podcastnya yang membahas trust issue dan sembuhnya lama dikhianati orang terdekat bersama Umi Kwari dan Arban Yazis. Wajar saja warganet menduga demikian, karena video podcast itu diposting Maya ketika dirinya baru pulang pelesiran dari Eropa dan konten berjudul kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianty yang dipublikasi oleh Dhani tengah jadi buah bibir warganet. Nah, tapi Bun, aku punya teman yang bisa bangkit dari pengkhianatan dan trust issue. Aku punya teman. Dengar langsung. Kembali memanasnya perseteruan Dhani dan Maya di jagat maya sebenarnya sudah tercium publik. Ketika Maya jauh-jauh hari mengumbar pernyataan tidak bisa datang ke acara ngunduh mantu Al-Alisa yang diselenggarakan Dhani. Itu bukan acara aku, ya kan? Memang sebelum ada acara yang berikut yang aku tidak diketahui, yang aku juga nggak tahu, ya kan? Itu memang aku udah sama suami itu udah ada jadwal lain. Mereka pun sudah tahu bahwa aku setelah itu akan pergi ke luar negeri. Dhani sendiri sangat berharap Maya datang ke acara ngunduh mantu. Saking ngarepnya, suami Mulan Jamila ini melakukan beberapa cara agar Maya membatalkan rencananya ke luar negeri demi memeriahkan acara yang diinisiasinya. Mulai dari menghadiri intimate party Al-Alisa yang gelar Maya dan suaminya Irwan Musri, memberi sambutan serta memuji Maya Irwan, hingga mendekati Irwan agar membujuk Maya bersedia datang ke acara ngunduh mantu. Ketemu Irwan Musri, kayaknya sih bisa kayaknya. Oh, berarti ada undangan langsung dari langsung tempat dong, resmi. Harapan tinggallah harapan. Maya yang ditunggu kehadirannya tak terlihat batang hidungnya karena milih tetap keluar negeri, yang katanya menemani Irwan berbisnis. Tapi dari postingan Maya pada akun media sosial pribadinya, terlihat Maya lebih banyak pelesiran, wisata kuliner, dan nonton konser Beyoncé di Prancis. Melihat itu, Dhani pun kecewa dan merasa dibohongi. Emosi Dhani meletup ketika melihat pernyataan Maya di jagat maya dan media sosial yang kerap menyudutkan Mulan Jamila. Mas Dhani bikin postingan itu mungkin untuk memberitahu netizen sebetulnya. Kalau komunikasi kayaknya kemarin kan udah sering jumpa, sering ngobrol, sering ketemu kan pas nikahannya Al. Ungkapan kekesalan Dhani terhadap Maya telah dituangkan dalam 2 konten YouTube yang menyudutkan sang mantan.
Lalu bagaimana reaksi Maya setelah ada konten kedua dari Dani? Minggu malam kemarin, Maya kembali mengunggah konten yang menyindir Dani lewat obrolannya dengan artis dan host Feby Marcelia. Dia masih takut sama mantannya. Kayak masih takut, berarti kamu masih ada trauma nih. Emang kadang-kadang kita tuh harus ditemukan dengan seseorang yang mungkin menurut kita tuh nggak pas, tapi sebenarnya Tuhan lagi mempersiapkan ada hal yang baik di depan sana. Ironis memang, saling sindir dan menyudutkan lewat konten YouTube yang dilakukan Dani dan Maya terjadi hanya beberapa hari setelah Al menikah. Padahal Al Eldul sangat berharap dan berusaha agar orang tua kandung mereka berdamai dan tidak berseteru lagi. Boleh sedikit aja kayak terbaru dari hal Belum nonton aku. Dari aku tadi komentar ya. Ada destinasi selain Bali. 17 tahun berpisah, Maya Estianty dan Ahmad Dhani tak pernah surut jadi sorotan. Meski sama-sama sudah punya kehidupan masing-masing, namun keduanya masih menyimpan sekam pertikaian. Bak cermin pecah yang sulit disatukan kembali. Dhani dan Maya sampai saat ini masih bermusuhan. Di tengah permusuhan ayah dan bundanya yang tak kunjung usai, ketiga anaknya Al, El, dan Dul seperti tak kenal lelah terus berusaha merukunkan kembali hubungan Dhani dan Maya. Berikut ini kami rangkum fakta-fakta menarik Al, El, dan Dul berupaya mendamaikan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Di balik musibah Dul Jailani yang mengalami kecelakaan hebat tahun 2013 lalu, sejatinya membuka ruang Dhani dan Maya kembali rukun dan bersatu. Saat itu Maya yang masih betah sendiri pasca pisah dari Dhani, sama-sama menyampingkan ego. Demi kesembuhan Dul, Maya dan Dhani kompak menemani putra bungsu mereka di rumah sakit. Selain musibah kecelakaan Dul, momen pernikahan Al dan Alisa beberapa waktu lalu jadi momen mengharukan. Selain menghalalkan hubungan mereka, digadang-gadang bakal jadi akhir pertikaian Maya dan Dhani. Dan ini bukan kali pertama Al berusaha menyatukan ayah bundanya. Tepat di momen ulang ke-17 dan ke-21, Al sempat menangis haru. Ayah dan bundanya akur kumpul kembali rayakan pertambahan usianya. Hampir setiap tahun kita selalu kayak gini deh. Ya sebagai anak sih pastinya pingin dong. Maksudnya dengan keluarga yang komplit. Kalau misalnya mereka ngadu ya pasti sedih. Melihat ayah bundanya mengakhiri permusuhan, mimpi putra Dhani dan Maya Estianty. Tak banyak yang tahu, di balik El setahun lalu nekat berlaga di ring tinju melawan Jeffrey Nicole, sejatinya hanya satu tujuan, ingin ayah dan bundanya kumpul kembali. Dan seolah tahu apa yang diidamkan El, momen langka pun terjadi. Dhani menyalami Maya setelah 15 tahun bermusuhan. Halo Bunda. Apa kabar? Nekat mempertaruhkan nyawa tarung di ring tinju bukan satu-satunya usaha El Rumi menyatukan ayah bunda tercinta. Kekasih Siva Haju itu sampai pura-pura minta belajar masak ikan dori ke bundanya, hanya karena ingin memberikan masakan Maya untuk ayahnya Dhani. Eli tadi malam telepon, bilang katanya minta diajarin kembali resep ikan dori creamy karena dia lupa. Kok bisa lupa? Kepala gampang loh itu. Habis kita manasin preheat the pan. Preheat the pan pakai api kecil aja ya. Terus kita masukkan ya. Ikan dorinya.
punya feeling kalau udah matang. Karena kalau nggak matang nggak enak, rasanya rasa ikan amis ya kan. Gitu. Wah, jadi. Nah, ini sesuai request El, banyak krimnya. Wah. Berkuah krim. Intinya tuh bukan makannya ini, intinya tuh aku udah belajar resep dari Bunda. Oh, Bunda iya. udah masakin ikan dori. Misi pertama berhasil. Gue udah dimasakin sama Bunda, dan ini Bunda sendiri yang mindahin ke tempat makan ini. Sekarang kita ke misi kedua, kita pulang ke Pondok Indah dan ngasih makanan ini ke ayah. Gimana nanti komentar ayah tentang makanan ini? Ayah. Ini pakai nasi ya? Enggak sih, kita kalau ayam pakai nasi mungkin boleh. Harusnya sih enggak sih. Ikan dori nih. Iya, ikan dori. Gimana ya rasanya? Enak. Dari 1 sampai 10 berapa ya? Kira-kira? 7 lah. 7 lah ya. Gak berhenti sampai di situ. El bersama adik bungsunya Dul juga sengaja usil menggoda bundanya Maya Estianti. Saat diajak pergi bundanya ke kawasan Pondok Indah, Dul dan El kompak mancing-mancing Maya soal kenangan makanan di Pondok Indah. Sampai bikin Maya emosi. Bunda kalau lewat Pondok Pinang ada ini nggak? Kenangan khusus. Kenangan khusus gitu. Lama-lama nih anak-anak ini membuat emosiku menjadi naik nih. Tapi beneran loh, kalau ke rumah Ruby jangan ingat ayah ya. Ntar flashback, gak enak. Maaf deh dia, gak enak sama dia. Maaf Dedi. Cuma bercanda doang. Aku ngelihat kalian bertiga mukanya aja inget bapakmu. Bukan inget-inget apa ya? Itu hasil karyanya toh, gitu loh. Tapi bukan inget-inget percintaan.